everybody. How are you today? I hope you're fine with your family. Jumpa lagi bersama Ibu Linda dalam pendidikan agama. Nah adik-adik, sebelum kita lanjut dengan materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana hasil ujian tengah semester kamu? Apa kalian merasa senang dengan hasilnya? Bagus. Yang nilai 100 berarti tuntas ya. Tetap pertahankan nilai kalian sampai ketika kalian masuk sekolah. Tetap pertahankan nilai kalian itu, karena kalian pintar dan kalian hebat. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut dengan materi hari ini, kita siap dulu berdoa. Sikap berdoa yang sopan. Mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, materi kita hari ini akan kita lanjutkan setelah kita sudah mengikuti ujian tengah semester. Materi kita hari ini adalah rumahku. Sekali lagi, materi kita adalah rumahku. Nah adik-adik, kita semua tentu tinggal di sebuah rumah bersama dengan keluarga kita. Kita akan melihat bagaimana cara kita hidup bersama dengan keluarga dalam sebuah rumah, dan apa-apa yang ada di dalam rumah itu. Perhatikan baik-baik materi kita hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang ada kaitannya dengan pembacaan firman Tuhan kita sebentar, tentang Sakeus. Kita tahu bersama lagu ini, mari kita menyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Nah adik-adik, demikianlah lagu yang telah kita nyanyikan bersama-sama. Nanti kita akan dengarkan ceritanya sebentar dalam cerita Alkitab tentang Sakeus. Nah adik-adik, sekali lagi materi kita tentang rumahku. Di dalam rumah ada bagian-bagiannya. Kita lihat saat ini apa bagian-bagian yang berada di dalam rumah kita. Berikut ini. Teman-teman, lihat rumah itu. Terdiri dari apa saja ya bagian-bagian rumah itu?
Atap. Ini adalah bagian atas rumah, melindungi dari panas dan hujan. Pintu. Kita masuk dan keluar rumah lewat pintu. Jangan lupa selalu menutup pintu setelah dibuka ya. Jendela adalah tempat keluar masuk udara dan cahaya. Lantai adalah bagian bawah rumah. Agar lantai tampak bersih, harus sering disapu ya. Sekarang, ayo kita kenali bagian dalam rumah. Kamar tidur. Nah, selain digunakan untuk tidur, kamar juga dapat digunakan untuk ruang belajar loh. Kamar mandi merupakan tempat untuk membersihkan diri. Ruang tamu adalah salah satu ruangan di rumah untuk menerima tamu. Dapur adalah ruangan tempat memasak masakan. Itu tadi bagian-bagian rumah. Oke adik-adik, itu bagian-bagian rumah yang telah kita lihat dalam materi tadi. Selanjutnya, agar rumah kita bersih dan kita merasa nyaman dan aman tinggal di dalamnya, berarti rumah kita harus kita bersihkan. Sekali lagi, harus kita bersihkan rumah kita. Walaupun kita masih kelas 1, kita harus berusaha untuk membersihkan rumah kita agar kita merasa nyaman tinggal di dalamnya. Tidak ada sarang nyamuk ataupun sarang hewan-hewan di dalam rumah kita. Kita harus bersihkan semua itu agar juga kita terhindar dari segala sakit penyakit. Oke adik-adik, kita dengarkan cerita tentang Sakeus dalam kitab suci. Mari kita saksikan bersama-sama. Ketika Isa pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka memintanya untuk menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar nabi. Junjungan, selamatkanlah saya. Selamatkan kami, junjungan. Syukur kepada Allah. Tunjukkan kami jalan yang lurus, junjungan. Orang-orang mulai menerimanya sebagai junjungan dan guru. Zakius, penagih pajak di Yeriko, ingin melihat Isa, lalu ia memanjat pohon. Turunlah Zakius, aku mau singgah ke rumahmu. Ke rumahku? Mau ke rumah Sakeus? Bagaimana Sakeus mengenal Isa? Dengar, akan kuberi setengah dari milikku pada yang miskin. Dan jika aku telah memeras orang, akan kubayar kembali 4 kali lipat. Sulit dipercaya, seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Keselamatan telah datang ke rumah ini. Sebab orang ini pun keturunan Nabi Ibrahim. Anak manusia datang demi yang tersesat. Nah adik-adik, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah rumah adalah tempat tinggal kita sekeluarga. Di dalam rumah ada bagian-bagiannya. Ada ruang tamu, ada kamar tidur, dapur, kamar mandi,
ruang keluarga, dan lain-lainnya. Rumah harus dirawat agar bersih dan rapi. Rumah yang bersih akan membuat kita semua merasa nyaman, juga sehat tinggal di dalam rumah yang bersih. Dalam firman Tuhan tadi tentang Sakeus, ketika Yesus mengunjungi Sakeus di rumahnya, saat itu Sakeus bertobat dari sikap-sikapnya yang dahulu. Ada pertobatan di sana. Tuhan senang mengunjungi rumah kita, apalagi ketika kita berdoa bersama keluarga. Oleh karena itu, kita harus merawat dan menjaga rumah kita agar tetap bersih dan rapi. Itu kesimpulan materi kita. Nah, adik-adik, tugas kita hari ini adalah buatlah sebuah video bagaimana kamu membantu orang tua kamu atau membantu keluarga kamu membersihkan rumah kamu. Dibuat video saat mungkin kamu sedang mencuci piring atau menyapu, bel, bersih-bersih rumah. Buat video lalu kirimkan ke jaringan Ibu Linda. Gampang kan? Oke, dan perbiasakan itu. Jangan hanya ketika ada tugas kalian mau bantu orang tua. Tetap perbiasakan setiap hari membantu orang tua bersih-bersih rumah. Oke? Nah, adik-adik, kita tutup materi kita hari ini dengan sama-sama kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Perbiasakan hidup sehat dan jaga imun kalian. Bye.